Saking dahsyatnya peristiwa ini, ahli seismologi gempa pun bilang bahwa gempa ini 1000 kali lebih kuat dari bom yang menghancurkan kota Hiroshima saat Perang Dunia Kedua tahun 1945. And this is roughly more than 1,000 times stronger than the atomic bomb that devastated Hiroshima City. Sahabat Kompas.com, gempa bermagnitudo 7,8 melanda Turkiye, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah pada Senin 6 Februari 2023 pukul 4 pagi waktu setempat. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban tewas akibat gempa tersebut telah mencapai 4.983 orang per 7 Februari 2023. Selain kekuatan gempa yang memang tergolong besar, ternyata ada beberapa faktor lain yang membuat bencana ini begitu mematikan. Apa saja itu? Langsung saja kita bahas sejarah hingga penyebab gempa Turkiye yang begitu mematikan di ohbegitukompas.com. Poin penting soal insiden kemarin. Jadi, gempa bermagnitudo 7,8 ini berpusat di antara kota Kahramanmaras, Provinsi Kahramanmaras, dan kota Gaziantep, Provinsi Gaziantep, Turkiye, dengan kedalaman 24,1 km. Jika kita melihat di peta, memang wilayah tersebut terletak di sepanjang perbatasan Turkiye-Suriah. Oleh karena itu, getaran gempa juga dirasakan di beberapa negara terdekat, termasuk Suriah dan Lebanon. Tak cuma satu gempa saja, Turkiye diguncang gempa susulan sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Gempa yang memiliki kekuatan 7,5 memiliki hipocenter yang terletak jauh dari lokasi gempa pertama, yakni di kota Ekinozu, Provinsi Kahramanmaras. Saking dahsyatnya peristiwa ini, ahli seismologi gempa pun bilang bahwa gempa ini 1000 kali lebih kuat dari bom yang menghancurkan kota Hiroshima saat Perang Dunia Kedua tahun 1945. Now, in terms of energy release, it is, to bring it in people's terms, the 7.8 corresponds to energy released by more than 20 billion kilos of explosives. And this is roughly more than 1,000 times stronger than the atomic bomb that devastated Hiroshima City. So it's pretty significant. And therefore, we have such extended damages around the region. Nah, besarnya kekuatan gempa Turkiye ini memang terlihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia. Bahkan kalau dihitung-hitung, jumlahnya mencapai 4.983 orang menurut catatan sementara per 7 Februari 2023. Artinya, jumlah ini masih berpotensi bertambah lagi seiring upaya evakuasi yang dilakukan petugas. Tapi semoga nggak terlalu banyak korban yang berjatuhan ya. Ngomong-ngomong, ternyata setelah ditelusuri, selain besarnya kekuatan gempa, ada faktor lain yang membuat banyak korban berjatuhan. Pertama, karena konstruksi bangunan yang tidak benar-benar memadai untuk daerah yang rawan gempa besar. Kedua, peristiwa ini terjadi pada dini hari, yang berarti orang-orang yang sedang tidur terperangkap ketika rumah mereka runtuh akibat gempa. Ketiga, Turkiye merupakan sarang aktivitas seismik. Ini tak lain karena wilayah Turkiye berada di dua patahan besar di lempeng Anatolia, yakni patahan Anatolia Utara yang melintasi Turkiye dari barat ke timur, serta patahan Anatolia Timur yang ada di wilayah tenggara negara tersebut. Selain itu, faktor yang juga berpengaruh lainnya karena gempa ini hanya berkedalaman 24,1 km di bawah permukaan bumi, yang artinya termasuk gempa sangat dangkal. Gempa dangkal memang termasuk gempa yang berbahaya karena titik pusat terjadinya gempa dekat dengan permukaan tanah. Sehingga kalaupun kekuatan gempa rendah, jika pusat gempa kurang dari 60 km, maka energi yang dilepaskan bakal terasa kuat sampai di permukaan bumi. Nah, karena beberapa faktor geografis inilah, maka sejak dulu Turkiye juga tak lepas dari serangkaian bencana gempa bumi. Contohnya pada 26 Desember 1939.
Irak dan Iran diketahui memberi bantuan makanan, obat-obatan, dan selimut ke Suriah. Bantuan itu tiba pada Selasa 7 Februari 2023 pagi di Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Sementara, Jepang mewacanakan akan mengirim tim penyelamat ke Turkiye. Di sisi lain, India telah mengirimkan tim bantuan dengan anjing pelacak dan pasukan medis ke Turkiye pada Senin malam. Pakistan juga diketahui melakukan langkah serupa untuk membantu korban gempa di Turkiye. Sementara, Australia dan Selandia Baru memberikan bantuan berupa dana kemanusiaan. Terkait hal itu, Palestina ikut mengirimkan tim medis dan pertahanan sipil ke Turkiye dan Suriah untuk membantu proses penyelamatan korban. Selain itu, Rusia juga turut mengirimkan 300 prajurit untuk membantu mengevakuasi para korban gempa dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Yang menurunkan tim pencarian, namun pihaknya juga mengaktifkan sistem satelit Copernicus untuk menyediakan layanan pemetaan darurat. Sementara Amerika Serikat juga ikut menurunkan tim penyelamat untuk mendukung upaya pencarian korban yang masih menghilang. Dan menarik bantuan kemanusiaan dari Turki karena alasan keamanan. Satu di antaranya adalah Jerman, Austria, hingga China. Mereka dilaporkan menarik bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke korban gempa Turki. Penarikan bantuan tersebut merupakan buntut dari adanya kekacauan yang tidak terkendali akibat bentrok antar kelompok di Turki. Aksi penjarahan yang melanda wilayah kota Hatay pasca puluhan toko ditinggal pemiliknya telah memicu konflik lantaran puluhan anggota kelompok tersebut secara membabi buta mulai melancarkan aksi pencurian bersenjata. Situasi yang mengancam ini lantas membuat 82 tentara dari unit penanggulangan bencana pasukan Austria terpaksa berlindung di sebuah base camp di Provinsi Hatay Selatan dengan organisasi internasional lainnya sambil menunggu instruksi. Meski situasi tersebut telah diamankan otoritas Turki, pasca kejadian tersebut Austria menarik pulang tim bantuan mereka dengan alasan keamanan. Keputusan serupa juga diambil oleh Jerman tepat sehari setelah Austria mundur dari Turki Badan Federal untuk Bantuan Teknis atau TSW, yaitu sebuah lembaga yang mengkhususkan diri dalam membantu korban bencana alam asal Jerman ikut dipulangkan. Menyusul yang lainnya, pemerintah China disebut telah membatalkan pengiriman tim penyelamat yang akan terbang ke Turki. Asosiasi China untuk Pencegahan Bencana telah meminta tim penyelamat yang belum berangkat untuk membatalkan perjalanan mereka ke zona bencana di Turki dan Suriah. Penarikan dilakukan lantaran mereka tidak mau menambah beban negara yang sedang dilanda bencana alam tersebut. Terlebih jumlah korban jiwa semakin hari kian membludak. Hal ini membuat China pesimistis dengan adanya kemungkinan korban selamat yang terperangkap di cuaca dingin tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah China menawarkan paket bantuan kepada Turki senilai 40 juta yuan dan 30 juta yuan dalam bantuan kemanusiaan darurat ke Suriah.